Hai, selamat datang di channel Kaktus. Di video kali ini, aku bakalan bahas mengenai novel Sword Art Online. Dan karena video ini akan berisikan cerita lanjutan dari animenya, maka peringatan spoiler buat kalian semua. Lalu, buat kalian yang masih ingin lanjut dan belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, supaya channel ini ada semangat untuk mengupload video-video terbaru. Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dimulai dengan Ronnie yang saat ini sedang menjaga bayi. Ketika menjaga bayi, Ronnie kemudian teringat dengan masa lalunya. Ronnie terlahir di keluarga Arabel yang merupakan bangsawan tingkat 6. Dan ayahnya bekerja sebagai pemimpin peleton gerbang kekaisaran. Dan ayahnya sudah mengalami banyak kesulitan dengan pembayaran pajak yang tinggi setiap bulannya. Meskipun begitu, keluarga Ronnie masih bisa hidup dengan bahagia. Namun, ketika Ronnie masih kecil, keluarganya pernah mengalami kemalangan, yaitu ketika kakeknya yang bangsawan kelas 4 telah mati. Waktu itu, paman dan bibinya kemudian mengambil alih status bangsawan kelas 4 dan membuat keluarga Ronnie menjadi bangsawan kelas 6. Dan lalu ketika kekaisaran jatuh, sistem kebangsawanan akhirnya diperbaiki. Yang mana sekarang tidak ada sistem kelas bangsawan lagi. Sistem kelas bangsawan akhirnya dirubah dengan sistem upah sesuai pekerjaan yang dilakukan. Dengan kata lain, semua bangsawan sekarang diperlakukan dengan cara yang sama. Dan hal itu adalah sebuah bencana bagi bangsawan yang tidak memiliki kemampuan. 1 bulan yang lalu, setelah Ronia menjadi integrity naik magang, Ronia akhirnya pulang ke rumah setelah beberapa tahun. Entah mengapa, paman dan bibinya menjadi lebih ramah. Hal itu mungkin karena status Ronie. Meskipun hanya integrity naik magang, status itu masihlah mendapatkan kehormatan tinggi dari para penduduk di dunia manusia. Dan hal itu membuat Ronie mendapatkan lamaran pernikahan dari banyak pria. Ayah dan ibunya nampaknya juga mendesak Ronie untuk cepat menikah. Namun, Ronie menolaknya karena perasaannya masih memikirkan tentang pria yang dia kagumi. Beberapa saat kemudian, Ronie akhirnya terbangun dari lamunannya karena bayi yang dia gendong saat ini mulai menangis. Ronie dengan cepat berusaha untuk menenangkannya dengan cara menggoyang-goyangkan bayi itu. Namun, Vanatio yang baru saja keluar dari ruang rapat mengatakan bahwa hal itu tidak akan menghentikan anaknya menangis. Setelah itu, Vanatio menghibur bayi itu dengan cara mengangkat bayi itu tinggi-tinggi, yang mana membuat bayi itu nampak cukup senang. Beberapa saat kemudian, Kirito dan Asuna juga keluar dari ruang rapat. Dan Kirito membicarakan tentang dia yang akan melakukan uji coba mesinnya. Dan kali ini Kirito ingin menambahkan mesin turbo. Namun hal itu kemudian ditentang oleh Asuna. Karena Asuna berpendapat bahwa Kirito seharusnya lebih mementingkan keamanan terlebih dahulu sebelum dia menambahkan kecepatan mesin. Melihat Kirito, Ronnie lalu mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin dia tanyakan kepadanya. Menanggapi itu, Kirito malah mengajak Ronnie dan Asuna untuk berpiknik dan di sana dia akan menjawab pertanyaan Ronnie. Asuna sebenarnya ingin ikut, namun dia harus melakukan latihan secret art yang mana membuatnya melewatkan piknik itu. Piknik akan dilakukan di lantai 80 dan Kirito pergi ke sana terlebih dahulu. Sementara Ronnie mengambil kue dan teh dari dapur besar di lantai 10 dan kemudian menemui Kirito yang sedang duduk di bawah pohon olive. Lantai 80 memiliki banyak kebun bunga dan karena itulah lantai itu disebut sebagai kebun awan tertinggi. Setelah duduk dan makan kue bersama, Ronnie merasa bahwa duduk bersama dengan Kirito sangatlah nyaman. Dan dia berharap bahwa dia bisa membuka waktu dan menikmati waktu ini untuk selamanya. Meskipun hal itu tidaklah mungkin. Sambil makan kue, Kirito kemudian bertanya tentang apa yang Ronnie ingin tanyakan. Yang mana kemudian dijawab oleh Ronnie, apakah Kirito membuat mesin naga dengan tujuan melompati dinding ujung dunia. Dinding ujung dunia adalah sebuah nama dari dinding dengan ketinggian tak terhingga yang membatasi dunia manusia dan tak teritori. Mendengar itu, Kirito menjadi terkejut karena Ronnie bisa mengetahuinya.
Kirito selama ini sudah mencoba berbagai cara untuk bisa melewati dinding itu. Namun tak ada satu cara pun yang berhasil. Dan oleh karena itulah Kirito kemudian mencoba untuk membuat mesin naga. Dan juga melewati dinding adalah tugas dan prioritas Kirito untuk saat ini. Mendengar itu, Ronie lalu bertanya tentang apa maksud Kirito itu. Kirito kemudian mengatakan bahwa Kirito melakukan hal itu karena perang akan dimulai lagi. Mendengar itu, Roni kemudian menjadi terkejut dan tak percaya bahwa mereka akan berperang lagi. Ingat, penduduk manusia dan tak teritori sudah saling berbagi dan berdamai setelah perang sebelumnya. Menanggapi kebingungan Ronie, Kirito lalu menjelaskan bahwa hal itu hanya akan bertahan untuk sementara saja. Karena pada dasarnya dunia manusia dan Dark Territory memiliki perbedaan yang besar, yaitu dunia manusia memiliki kekayaan dan kesuburan yang melimpah, sementara Dark Territory adalah wilayah tandus dan miskin. Kirito dan Asuna selama ini telah mencoba untuk melakukan sesuatu untuk hal itu. Namun usaha mereka nampaknya masih belum berhasil. Ronie lalu bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan sekarang. Yang mana dijawab Kirito bahwa satu-satunya jalan adalah penduduk Dark Territory memiliki kota kaya dan subur juga. Dan karena itulah Kirito mencoba mencari wilayah lain di balik dinding ujung dunia. Ronie akhirnya paham maksud Kirito. Namun, Ronie bertanya apakah memang ada wilayah di luar dinding ujung dunia. Mendengar itu, Kirito lalu menjelaskan beberapa konsep dunia dan temuannya kepada Ronie. Yang mana pada intinya dunia underworld itu berbentuk bulat. Dan sebenarnya dinding ujung dunia hanyalah sebuah pembatas supaya orang di dalamnya tidak bisa keluar dari penelitian. Namun Kirito tidak bisa mengatakan hal yang mengenai penelitian itu kepada Ronie. Kirito dan Ronie kemudian terus membicarakan berbagai hal mengenai kemungkinan wilayah di luar dinding dan juga wilayah yang berada di bulan. Setelah berbicara dengan Kirito, Ronie masih teringat dengan percakapan yang telah dia lakukan, terutama mengenai kemungkinan akan terjadinya perang. Pihak manusia dan Dark Territory sudah melakukan perjanjian, dan bahkan pihak Dark Territory mengatakan dengan tegas bahwa mereka tidak akan melanggar perjanjian. Namun setelah mendengar kemungkinan yang akan terjadi dari Kirito, Ronie menjadi cemas dan terus melamun sepanjang hari. Dan lalu ketika Ronie berlatih bersama dengan yang lainnya, Tize membangunkan lamunannya karena dia ingin mengatakan sesuatu, yang mana Tize baru saja dilamar oleh Renly. Mendengar itu, Ronie kemudian mengucapkan selamat dan bertanya tentang apa jawaban Tize. Namun Tize mengatakan bahwa dia masih belum yakin karena Tize masih belum bisa melupakan Yukio. Dan selama ini, TC dekat dengan Renly karena senyum polos Renly telah mengingatkannya kepada Yukio. Sambil mengatakan itu, TC lalu perlahan akhirnya mulai menangis. Melihat itu, Ronie langsung meminta izin kepada instruktur latihan untuk meninggalkan latihan lebih awal. Setelah itu, TJ dan Ronie akhirnya pergi ke kebun bunga mawar yang terletak di belakang katedral. Setelah duduk, TJ yang sedang menangis lalu mengatakan bahwa selama ini TJ yakin bahwa dengan bersama Renly dia bisa melupakan Yu-Gi-Oh. Namun ternyata TJ malah berakhir dengan mencari sosok Yu-Gi-Oh di dalam Renly. TJ juga sudah mengatakan hal ini kepada Renly juga. Namun, Renly masih mengatakan bahwa dia tidak mempermasalahkannya dan dia masih melamar Tize. Tize sangat senang akan hal itu. Namun, di dalam hatinya, Tize masih ingin melihat Yu-Gi-Oh lagi. Melihat Tize menangis, Ronie kemudian memeluk Tize dan menyadari bahwa selama ini Ronie telah egois karena berpikir bahwa Tize akan bisa menemukan kebahagiaan dengan Renly. Tidak seperti Ronie, Tize saat ini sudah tidak bisa bertemu lagi dengan orang yang dia cintai. Ronie terus mendekap dan mengelus rambut Tize hingga akhirnya dia bisa lebih tenang. Setelah itu, Tize kemudian melanjutkan ceritanya bahwa dia meminta Renly untuk memberikannya waktu. Meskipun perasaannya mungkin tidak akan berubah. Dan Tize merasa bahwa sesuatu akan terjadi setelah melihat mesin naga buatan Kirito. Ronie juga setuju dengan perkataan Tize dan mereka duduk bersama hingga beberapa waktu.
Setelah beberapa menit, Tise lalu bertanya tentang apakah Ronie sudah menyatakan perasaannya kepada Kirito. Mendengar itu, Ronie kemudian menjadi panik dan mengatakan bahwa dia tidak mungkin untuk melakukan hal itu karena ada banyak wanita cantik yang berada di sekitar Kirito. Seperti Asuna, Solterina, Vanatio, dan mungkin Alice jika dia sudah kembali. Namun, Tise mengatakan bahwa Kirito saat ini memiliki posisi lebih tinggi dari seorang kaisar. Jadi, hal itu memungkinkan bagi Kirito untuk memiliki 3 atau 4 istri. Meskipun begitu, Ronie kemudian mengatakan bahwa dia yakin Kirito tidak mungkin akan melakukan hal itu. Yang mana hal itu juga disetujui oleh Tise. Setelah obrolan itu, mereka berdua kemudian pulang bersama. Pada malam harinya, Ronie tidak bisa tidur karena dia masih teringat dengan perkataan Tise. Sambil berbaring, Ronie lalu berpikir tentang tempat manakah yang dijadikan Renly untuk melamar Tise. Namun setelah beberapa saat, pikiran Ronie malah beralih dengan membayangkan dirinya dan Kirito. Tentang jika seandainya Kirito melamarnya, mungkin dia akan melakukannya di atas awan menggunakan teknik terbang. Ronie terus memikirkan hal itu hingga akhirnya dia tersadar dari lamunannya sendiri. Keesokan paginya, Ronie, Kirito, dan yang lainnya saat ini sedang sarapan bersama. Namun tiba-tiba ada seorang kesatria yang memberikan laporan bahwa ada seorang goblin pendatang yang membunuh salah satu warga Sentoria Selatan. Mendengar itu, Kirito langsung memerintahkan Asuna dan Vanatio untuk segera melakukan misi utama mereka. Sementara Kirito akan langsung pergi menuju ke lokasi kejadian. Melihat itu, Ronie kemudian meminta izin untuk ikut dengan Kirito, yang mana hal itu disetujui. Namun, Kirito mengatakan bahwa dia akan pergi ke sana menggunakan jalan pintas. Mendengar itu, Ronie berpikir bahwa seharusnya tidak ada jalan pintas di katedral dan di kota. Namun sebelum Ronie selesai memikirkan hal itu, Kirito sudah menggendong Ronie dan langsung terbang ke arah selatan. Mendapati dirinya digendong Kirito, Ronie menjadi sangat gugup dan jantungnya juga mulai berdebar. Hingga akhirnya mereka berdua sampai di Sentoria Selatan. Setelah melewati gerbang, Kirito langsung menuju ke penjara setempat. Dan di sana ternyata sudah ada seorang penjaga berseragam kapten yang menginterogasi goblin itu. Dan dia berniat untuk memotong salah satu tangan goblin menggunakan pedangnya untuk membuat goblin itu mengaku. Melihat itu, Kirito lalu menghentikannya menggunakan Sword of Mine, yang mana serangan pedang tak terlihat Kirito telah berhasil melempar pedang milik kapten. Mendapati ini, kapten itu mencoba mengambil pedangnya lagi dengan ekspresi marah yang dia tunjukkan ke Kirito. Namun, setelah dia melihat seragam Ronie yang ada di sebelah Kirito, ekspresi marah kapten itu kemudian menghilang dan dia mulai berlutut di hadapan Kirito dan Ronie. Berbeda dengan Kirito yang mengenakan pakaian biasa, Ronie saat ini mengenakan pakaian Integrity Knight, meskipun belum ada tulisan nomor pada baju itu, yang menandakan bahwa Ronie adalah seorang Integrity Knight magang. Setelah itu, Kirito kemudian mulai meminta informasi baik dari kapten penjaga dan goblin itu. Dan hasilnya, goblin itu bernama Oroi dan berasal dari klan Uboli. Dari laporan kapten penjaga, setelah mereka mendapatkan laporan pembunuhan, mereka langsung bergerak ke penginapan tempat kejadian itu berlangsung. Dan tak jauh dari sana, mereka menemukan Oroi memegang pisau yang digunakan untuk menusuk jantung korban. Sementara dari sisi Oroi, Oroi mengatakan bahwa dia datang ke sini dengan 5 orang lain yang juga berasal dari keluarga yang sama. Namun setelah sarapan, Oroi tidak keluar kamar karena dia sedang sakit. Tetapi tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintunya. Dan setelah membuka pintu, Oroi hanya menemukan sebuah pisau yang tergeletak. Yang mana para penjaga kemudian muncul setelah Oroi memegang pisau itu. Kapten penjaga bersikeras bahwa pisau itu adalah milik ras goblin. Namun Oroi mengatakan bahwa meskipun pisau itu mirip, pisau itu bukan berasal dari ras goblin. Mendengar perdebatan mereka, Kirito kemudian meminta untuk melihat pisau itu. Namun ternyata pisau itu telah menghilang entah kemana.
Setelah itu, Kirito dan Ronie akhirnya kembali ke katedral dan menemui anggota Dewan Serikat Dunia Manusia lainnya untuk menjelaskan situasi dari peristiwa ini. Setelah beberapa diskusi dengan yang lain, Kirito yakin bahwa Goblin itu bukanlah tersangka pembunuhan, karena seharusnya para pendatang diharuskan mematuhi larangan yang berlaku. Dan jika tidak, maka mata kanan mereka pasti akan langsung merasa terbakar. Di Underworld ada teknik yang disebut dengan kode 871, yang mana itu adalah teknik yang menyebabkan kesakitan yang luar biasa pada mata kanan ketika seseorang mencoba melanggar aturan. Dan jika orang itu terus memaksa, maka bola mata kanannya akan hancur. Dan jika melihat situasi ini, tidak ada satu bola mata yang hancur pada goblin itu. Yang mana itu berarti orang yang telah membunuh korban seharusnya telah menghancurkan segel mata kanannya. Kirito lalu juga mengatakan bahwa terdapat banyak keanehan pada kasus ini, terutama dengan senjata pembunuh yang menghilang. Semua orang di sana nampak terlihat bingung untuk memecahkannya. Namun, Ronie kemudian mengatakan tentang belati itu mungkin adalah senjata sementara yang diciptakan dari secret art metalik. Mendengar itu, Kirito kemudian langsung mencoba membuat belati yang mirip dengan mirip goblin menggunakan teknik secret artnya. Dan hasilnya, belati itu seperti apa yang dikatakan Oroi sebelumnya. Dan juga karena belati itu terbuat dari secret art, maka belati itu akan lenyap ketika sudah terkena benturan. Menyadari itu, Vanatio kemudian mengatakan bahwa nampaknya mereka mendapatkan masalah serius. Karena nampaknya ada kemungkinan adanya pengkhianat di Dewan Serikat. Atau mungkin hal ini adalah ulah dari Dark Territory sendiri. Hal ini adalah masalah yang cukup serius, karena ada juga spekulasi bahwa masalah ini akan digunakan untuk memicu perang. Namun setelah beberapa saat mereka menghentikan untuk berspekulasi untuk sementara, karena mereka saat ini perlu untuk meminimalisir dampak kejadian ini kepada masyarakat. Seperti mereka harus mencegah rumor aneh yang tersebar luas. Setelah berpikir, Kirito kemudian memberikan instruksinya. Yang pertama, mereka akan mengumumkan bahwa pelaku untuk insiden ini masih belum diketahui. Kedua, memberikan kompensasi kepada keluarga korban. Ketiga, mereka harus mengerahkan segala cara untuk melakukan investigasi. Dan keempat, mereka harus secepatnya berbicara dengan pemimpin Dark Territory. Mendengar itu, Vanatio kemudian mengatakan bahwa pertemuan dengan Dark Territory akan dilakukan 1 bulan lagi. Namun, karena kejadian ini, apakah Kirito ingin merubahnya? Yang mana dijawab oleh Kirito bahwa itu tidak perlu. Karena untuk saat ini, Kirito akan pergi ke Obsidia terlebih dahulu untuk bertemu dengan Izukan. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan juga jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.